Ustadznya salah satu daripada profesi artis ya. Artisnya ada penyanyi, ada pelakon, pelakon, penyanyi, bintang film. Ustadz termasuk dalam kategori artis sih. Ada juga artisnya ustadz artis. Nah, jadi yang kita percaya bukan ulama-ulama dadakan yang sudah teruji keilmuannya, sanad ilmuannya jelas, alma maternya jelas. Yang harus kita percaya. Jangan sampai kita belum menemukan hadis terhadap sebuah amalan kita tidak mengamalkan lagi. Jadinya sebagai hadisnya bukan untuk mengubah amalan kita. Hadis ini sebagai perbendaharaan mantap, sebagai untuk bekal-bekal kadang-kadang nak debat-debat dengan orang yang hanya sesuai dengan aliran katanya. Jadi Thauban ini mantan sahaya Nabi. Abdi mana sih? Abdi kan hamba. Pelayan, abdinya pelayan, abdi negara, pelayan negara kan, abdi rakyat, pelayan rakyat. Thauban ini seorang budak sahaya Rasulullah, kemudian dibebaskan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memerdekakan budak, salah satunya Thauban. Kemudian Thauban ini banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya hadis yang ini. Daripada Thauban, abadi merdeka bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menghendaki bahwa berpaling ia daripada sembahyang, mengucap istighfar akan Allah 3 kali. Kemudian berkata, Engkau Tuhan yang sejahtera, dan daripada Engkau sejahtera, dan maha suci Engkau, hai Tuhan yang maha besar dan maha mulia. Ini sebagai dasar dalil membaca istighfar sesudah salat. Sesudah salat kita disunahkan membaca Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah minimal 3 kali. Dan minimal astaghfirullah. Yang maksimal astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hadis ini tidak diungkapkan secara lengkap. Ada hadis-hadis yang lain yang mengungkapkan secara lengkap. Jadi sebagai dasar ada sunat membaca istighfar sesudah salat. Astaghfirullah 3 kali. Kemudian Rasulullah membaca antas salam. Dalam hadis yang lain ada disebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi mungkin sudah kita amalkan jauh-jauh hari sebelum pengajian hadis ini. Tapi mereka nyai debat delegok, nyai debat le orang yang anti kita kuning ka dapat pula dalil ya. Yang terdalil kun istighfar tahu nah dalam ayat surat Al-Jumu'ah, idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kemudian ayat ji, apabila telah selesai salat maka berpencarlah di atas permukaan bumi. Jadi hendak je duduk le. Bagi tulis sembahyang tebih rejungan ka selesai baik atamah-tamah le ibadah. Kemudian biasa surah haji yang surah ekspres biasa surah ekspresnya anak god nyata babagah dah anak god. Jadi terlalu cepat, terlalu tajam menghukum. Jadi nak dalil ji sesuatu yang dipraktek oleh ulama pasti ada dasar-dasar dalil. Cuman kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk mengupas dalil, karena sebenarnya masalah mengupas dalil ini sudah masuk dalam ranah intelektual, sudah masuk ranah ilmiah, tugas-tugas para ulama yang mengupas dalil. Kita orang awal tugasnya mengamalkan pesan-pesan ulama. Jadi
perbuatan ulama ini kitab bagi orang awam, af'alul ulama kutubul awam. Jadi orang awam tidak mungkin, tidak punya waktu untuk mengupas dalil. Kita orang awam percaya saja kepada ulama-ulama yang memang terpercaya, ulama yang kredibilitasnya teruji, integritasnya teruji, dan loyalitasnya teruji dalam agama. Apa jino kalau ulama dadakan kan? Apa ulama jino ustaz jino, yang lu dadakan ustaz bukan ulama kan? Apa jino ustaznya salah satu daripada profesi artis ya. Artisnya ada penyanyi, ada pelakon, penyanyi, bintang film. Ustaz termasuk dalam kategori artis. Ada juga artisnya ustaz artis. Nah, jadi yang kita percaya bukan ulama-ulama dadakan yang sudah teruji keilmuannya, sanad ilmuannya jelas, alma maternya jelas. Yang harus kita percaya. Jangan sampai kita belum menemukan hadis terhadap sebuah amalan kita tidak mengamalkan lagi. Jadinya sebagai hadisnya bukan untuk mengubah amalan kita. Hadis ini sebagai bahan perbendaharaan mantap, sebagai untuk bekal-bekal kadang-kadang na debat-debat dengan orang yang hanya sesuai dengan aliran katanya. Untuk tanya beramal segala na tepu hadisnya, kalau tak baca hanya Allahumma antas salam wa minka salam, kegawai kata baca segala dah tepu na hadisnya. Jadi kan hadisnya yang membuat tanya mengamalkan, tapi hadisnya untuk penjelasan mantap, untuk klarifikasi kepada urung-urung yang merupakan anti zikir sesudah salat. Jadi walaupun ada ayat Allah ada disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ya memang ayat-ayat tersebut bukan diperintahkan untuk kita harus berpencar dari masjid sesudah salat. Ayat ini adalah untuk menyatakan boleh keluar meninggalkan masjid sesudah salat, bukan wajib. Walaupun sifatnya perintah tapi bukan ditujukan bermakna wajib. Karena ada kaidah usul fiqh, perintah sesudah larangan itu artinya pembolehan, bukan wajib. Sebelum fantashiru fil ard kan ada larangan idza nudiya lis shalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika ada seruan nida kepada salat, maka bersegeralah kepada menyebut Allah, tinggalkan jual beli. Sudah dilarang jual beli, sudah dilarang. Kemudian sesudah salat jual beli sudah dibolehkan kembali. Lagi tanya tak dua namian kan? Tanya jenuh kan kasih sistem daring kan? Jai kula daring, yang jai kula teka-teka ka daring ni. Ya jai kula mak ji. Jadi tetap harus dampingi yang BO, bimbingan orang tua. Biasa berapa mak film dak BO. Jadi nak bimbingan orang tua. Jadi takun ba anu. Nyo kajian belajar. Si golong selesai leboh soalnya hanjut jak tahu. Dia yang kajak orang gelak. Kan berarti dia soal yang pak hejak aja. Kemana artinya? Bukan berarti dia harus pergi sesudah menjalankan tugas. Artinya boleh pergi sesudah menjalankan tugas, bukan harus, bukan wajib, walaupun bunyinya perintah. Begitu juga dengan ayat Allah fantashiru fil ard, bentuk perintah, bentuk amar, tapi karena perintah ini sudah diawali dengan sebuah larangan, maksud perintah ini adalah pembolehan. Jadi makanya jangan terlalu sembarangan, terlalu cepat menafsirkan Al-Quran. Jadinya Astaghfirullah itu istighfar untuk yang pertama memang zikir diperintahkan, yang kedua fungsinya kita untuk taubat dari dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil terhapus, terampuni, tertutup. Sebenarnya dosa tidak bisa terhapus. Dosa yang sudah kita lakukan tidak akan terhapus dalam ilmu Allah.
Dalam ilmu Allah tanya kata tulis dosa apa ni gadah dalam ilmu Allah. Mungkin Allah Taala tua punya gadah enggak tua Allah ada. Dosa yang sudah kita lakukan tidak akan hilang lagi. Cuma ditutup oleh Allah, tidak dinampakkan lagi di hari akhirat. Karena dosa kita di hari akhirat kalau kita tidak sempat bertobat akan didampakkan dalam bentuk azab. Nauzubillah. Jadi gepelemah ba urang itu pole urang ditanya pendosa rupanya di dunia kok. Kenal ladung tanya fikir salah dah dia. Engkau waktu di dunia disanjung-sanjung, engkau dianggap manusia agung kan? Kenal lagu kasidahnya jemun. Jadi dunia sanjung-sanjung tanya fikir tanya manusia agung rupanya pendosa. Hanya itu juga tanya dosa batil dah. Nya yang ya lebih baik fikir tanya bro dunia bagi akhiratnya kok. Oh malai dunia kan sihat tak urang pun itu malai tanya sihat boy. Hidupnya si A guys, Malay. Dunia Malay akhirat yang berkepanjangan. Biar sampai tanya urang akhirat tapi dosa dunia urang akhirat hana sempat ada tobat hotel urang akhirat di dosa tanya bak go. Yang pertama tanya sakit kena azab, yang kedua Malay dengan manusia dianggap berkan tanya urang god. Barokai tanya nah surat keterangan bersih diri kau tak hidupnya berkelakuan baik hidupnya rupa haji pun dosa tanya rupa haji brengsek menyedihkan tanya. Yang fungsi istighfarnya untuk menutupi, arti menutupinya hanali gebi hukuman kepada tanya terhadap dosa ubud. Jadi dengan istighfar, kalau dosa besar harus dengan taubat nasuha, tidak cukup dengan istighfar. Karena dosa-dosa kecil kalau tanpa istighfar jadi dosa besar sih. Karena Imam Ghazali pernah berkata la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara kontinu, secara istimrar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus, secara berkekalan, dan tidak ada dosa besar kalau selalu ada istighfar. Artinya kalau kita selalu istighfar otomatis akan mengarahkan kita untuk bertobat. Tanya saat istighfar kan sudah tunduk mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya istighfarnya titip urang mesti paling kurang le semayang benar melhera. Jangan jadi orang yang sombong, baik tanggap kitanya hana dosa, tapi fikir meno kena betul gak? Yang penting dosa baik dosa raya penting Baik ni hotel ketimbang amalan sehingga imbang-imbang masuk surga Saat amalan kita ditimbang di neraca, di mizan akhirat kelak, seandainya amalan kita imbang-imbang, dosa 50, pahala 50, dianggap selamat. Dianggap selamat karena nyen bukti keadilan Allah, bukti karunia Allah. Jadi seandainya berat ke kiri barulah isi neraka. Seandainya imbang, neraca berimbang katanya kan, yang tetap masuk surga walaupun kelas-kelas surga, kelas-kelas ekonomis. Karena yang penting masuk surga yang jelas kan. Kemudian nya makna haji hanya astaghfirullah, aku menuntut keampunan akan Allah. Alainya Allahumma antas salam, ya Allah engkau yang sejahtera. Arti sejahtera Allah Ta'ala ini jauh daripada sifat-sifat yang sifatnya kekurangan, sifat-sifat yang keji. Allahumma antas salam, Allah ini sejahtera. Yang dimaksud sejahtera pada Allah adalah Allah tidak memiliki sifat yang kurang. Allah punya sifat kamal, jamal, dan jalal. Allah punya sifat-sifat sempurna, sifat kamal, sifat sempurna, sifat jamal, sifat agung, sifat jalal, sifat kamal, sifat sempurna, sifat jamal, sifat indah, sifat jalal, sifat agung, ada semua pada Allah. Yang wajib kita imani, yang wajib kita etikat secara ijmali. Artinya secara umum
tidak perlu mendetil satu persatu. Kita wajib meyakini Allah punya sifat kamal, Allah punya sifat jamal, Allah punya sifat jalal. Yang perlu kita detil sifat 20, itu yang wajib secara tafsili. Yang selebih daripada 30 cuma wajib kita iktikad secara ijmali. Dan jangan pernah beriktikad bahwa Allah cuma memiliki sifat 20. Allah Ta'ala sifatnya bukan 20, tapi 20 yang wajib kita yakini, kita mengerti secara detail, secara rinci. Selebihnya sifat-sifat yang lain, sifat yang agung, wajib kita yakini secara global, secara ijmali. Dan wajib kita yakini bahwa semua sifat kekurangan suci daripada Allah. Tidak ada pada Allah, Allah Ta'ala sejahtera daripada sifat-sifat yang kurang. Sekedar kata-kata membutuhkan mentang tidak boleh ada pada Allah, hanya pulang kata-kata lain. Kata-kata butuh mentang tidak ada pada Allah, karena butuh itu orang yang kekurangan, wadaikun butuh. Wa minka salam, nyan daripadamu sumber kesejahteraan. Wa minka salam, daripada engkau sumber kesejahteraan. Itu kesejahteraan di sini maksudnya kesejahteraan untuk kita. Jadi beda makna anta salam dan minka salam. Salam yang pertama dengan salam yang kedua beda karena penerapannya beda-beda. Kalau anta salam, salam ini penerapannya ditujukan kepada Allah. Wa minka salam ini kesejahteraan untuk kita. Ini beda-beda pengertian. Kesejahteraan untuk kita artinya kita sejahtera secara dunia ataupun akhirat. Ya, sejahtera dunia berarti jauh daripada hal-hal yang membuat kita aib, sengsara dan sebagainya. Kalau sejahtera akhirat, jauh daripada siksa api neraka dan kekal di dalam api neraka. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ya, yang pertama ini walaupun sifatnya sekedar pujian, ini juga menyangkut dengan ini kan tidak ada permintaan, kan hana takun Allahumma ghafir, hana sifatnya meminta. Di zikir ini tidak ada sifatnya minta, memuji Allah. Tapi dalam puji-pujian ini mengandung mengandung permintaan. Artinya sebagaimana Allah Ta'ala sejahtera, agar diberikan kesejahteraan untuk kita. Kesejahteraan untuk kita bukan kesejahteraan yang ada pada Allah, karena tidak mungkin sifat Allah bisa pindah kepada kita. Makanya kan ada kadang-kadang sifat ini, salam ini nama anta salam, ini salah satu nama Allah. Dan manusia pun ada jadi salam pada Allah dan salam untuk kita beda pengertiannya, kan? Jadi yang dimaksud di sini adalah membaca astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang perlu kita amalkan. Yang benar sekedar artinya agar kita, karena zikir ini kalau kita tidak mengetahui artinya tidak ada pahala. Zikir harus, setiap zikir ini agar mendapat pahala dari Allah, saat kita bacakan kita tahu arah maksud daripada zikir tersebut. Walaupun kita tidak tahu secara persis maknanya, kita tidak tahu secara terjemahan yang lengkap, secara terperinci kita tidak tahu. Yang penting kita mengerti arah maksud daripada zikir tersebut. Seperti contohnya anggota 40, anggota Jumat, bilangan 40 anggota Jumat. Itu kan wajib yang 40 ini mengerti rukun-rukun khutbah, minimal mengerti arah tujuan daripada rukun tersebut.
Saat dibacakan puji-pujian, dia tahu itu puji-pujian. Saat dibaca salawat, dia tahu itu salawat. Saat dibaca ayat, dia tahu itu ayat. Saat dibaca doa, dia tahu itu doa. Begitu juga saat kita membaca zikir, baru ada pahala. Kita harus mengetahui arah maksud daripada doa, walaupun kita tidak tahu persis makna doa tersebut. Kecuali yang ada pahala tanpa kita mengetahui arti la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah, walaupun kita tidak mengetahui artinya, kita bacakan saja sudah ada pahala. Dan Al-Quran, kalau Al-Quran walaupun kita tidak mengerti maksudnya, tetap ada pahala. Karena Al-Quran ini sebuah kalam syarifah, kalam yang mulia dan mukjizat. Jadi tanya mesti kadang-kadang khusyuk tak baca Quran, dengar ayat surga kata klik demikian neraka. Kan ada lado-lado imum kan, kau klik dah khusyuk tak, padahal tengah baca ayat surga pun klik kan. Karena tu buat semayang, klik lah semayang kan. Kecuali tu klik kero, beda begal-begal. Kan? Karena orang khusyuk tak klik bak irama tadi, padahal ini kan perlu tadi nah kan. Nya ada arti kali ini dah klik bak irama tadi, kan sedih lagu India, ada potang kan tadi.